Halo, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali melalui program Motivasi Pagi, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Bapak Ibu berada. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada bagian pagi hari ini terambil dari percakapan Yesus dengan orang-orang di Yerusalem pada suatu perayaan di mana Dia mengajarkan tentang ajarannya dan menerima reaksi dari orang-orang yang mendengarnya. Dalam ayat ini Yesus mengajarkan suatu prinsip mengenai otoritas dan tujuan di balik tindakan dan perkataan seseorang. Oleh sebab itu, mari kita bahas bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama, siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri mencari hormat bagi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengarahkan perhatian pada fokus dan niat dari tindakan dan perkataan seseorang. Jika seseorang hanya berbicara atau bertindak berdasarkan niat pribadi atau ego mereka sendiri, tujuannya mungkin adalah untuk mendapatkan penghormatan, pujian atau perhatian bagi diri mereka sendiri. Ini bisa mengarah pada motivasi yang berasal dari kebanggaan atau ambisi pribadi. Yang kedua, tetapi siapa yang mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada kebenaran padanya. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus menunjukkan bahwa sikap yang benar adalah ketika seseorang bertindak dan berbicara dengan niat yang menghormati dan memuliakan Allah yang mengutus mereka. Jika niat seseorang adalah untuk memenuhi tujuan Allah, kebenaran dan integritas akan terpancar dalam perkataan dan tindakan mereka. Ini mencerminkan kerendahan hati, pengabdian dan niat tulus untuk menghormati kehendak ilahi, bukan hanya mencari keuntungan pribadi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan yang ditegaskan oleh Yesus dalam bagian firman Tuhan ini adalah pentingnya niat dan motivasi di balik tindakan dan perkataan seseorang. Tujuan utama haruslah memuliakan Allah dan kehendaknya, bukan sekedar mencari keuntungan atau penghargaan bagi diri sendiri. Pendekatan yang benar adalah dengan mengabaikan ego pribadi dan mengutamakan penghormatan bagi Allah. Dengan mengutip ayat ini, Yesus mengajarkan tentang pentingnya memiliki hati yang tulus dan rendah hati dalam melayani Allah dan melayani sesama. Ayat ini juga merupakan bagian dari ajaran yang lebih luas tentang cinta, integritas, dan pengabdian yang Yesus bawa selama pelayanannya di dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang perlu kita renungkan adalah yang pertama, niat dan motivasi. Pernyataan ini menekankan pentingnya niat dan motivasi di balik tindakan dan perkataan kita. Jika kita hanya berbicara atau bertindak untuk mendapatkan pengakuan atau pujian bagi diri kita sendiri, itu mencerminkan sikap yang egois dan tidak sehat. Sebaliknya, jika kita bertindak dengan niat untuk menghormati dan memuliakan Tuhan serta mengikuti kehendaknya, itu adalah tindakan yang benar dan tulus. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah pencarian penghargaan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengajak kita merenungkan apa yang kita cari. Apakah kita mencari penghargaan dan perhatian bagi diri kita sendiri
dalam tindakan dan kata-kata kita? Apakah motif kita adalah mendapatkan hormat dan pengakuan dari orang lain? Ataukah kita bertujuan untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita katakan setiap hari? Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini menunjukkan bahwa jiwa yang benar adalah jiwa yang rendah hati. Jika kita mencari penghormatan bagi Tuhan yang mengutus kita, itu berarti kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan dan siap melayani dengan rendah hati. Mengabaikan ego dan kepentingan pribadi merupakan ciri penting dari sebuah kerendahan hati. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah kebenaran dan integritas. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pernyataan ini menegaskan pentingnya hidup dengan integritas. Jika kita bertindak untuk menghormati Tuhan, tindakan tersebut akan mencerminkan kebenaran dan integritas. Kita harus berusaha hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan tanpa adanya ketidakbenaran atau tipu daya. Karena itu, renungan pada pagi hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu merenungkan niat dan motivasi di balik setiap tindakan dan kata-kata kita. Ini juga mengajak kita untuk hidup dengan kerendahan hati, integritas, dan tekad untuk menghormati Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini telah sampai kepada kita semua. Kita telah bersama-sama mendengar firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar tidak lalu begitu saja. Biarlah itu tertanam di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu memiliki niat dan motivasi yang benar di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap perkataan kita, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap semangat, lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dan biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap perkataan dan kehidupan kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Amin.